Ya, Ketua Umum PDI Perjuangan resmi mengumumkan nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Kemudian seberapa kuat potensi duet Ganjar Mahfud dalam pertarungan kontestasi pemilu mendatang? Kami bahas hal ini bersama dengan Arya Fernandes, peneliti dari The Center for Strategic and International Studies. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam, Puspa. Saya harus tanya dulu pertama, keluarnya nama Mahfud MD sebagai cawapres ini sebuah kejutan atau justru sudah terprediksi? Ya, nama Pak Mahfud beserta nama-nama lain potensial di internal koalisi PD Perjuangan memang sudah sejak lama beredar ya, dan diperhitungkan juga oleh Bu Mega khususnya dan anggota koalisi. Dan tentu nama Pak Mahfud ini akhirnya dipilih saya kira karena beberapa kondisi. Peneliti ada dua kondisi. Kondisi pertama itu adalah respon terkait situasi politik terkini, terutama sejak mencuatnya nama Pak Gibran yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, meskipun belakangan beredar lagi isu yang lain. Yang kedua tentu juga PDIP dalam situasi di mana kompetisinya sangat ketat ya di antara ketiga calon ini tentu butuh satu diferensiasi ya dan Pak Mahfud mungkin dianggap bisa memberikan diferensiasi di tengah situasi yang sangat kompetitif. Oke, tapi kita tahu sepak terjang Mahfud MD selama ini, tapi secara spesifik Bang Arya, menurut Anda apa kemudian plus minus dari Mahfud MD yang kini akhirnya resmi mendapatkan gelar calon wakil presiden? Kalau kita lihat dari pidato yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya, juga berulang kali disampaikan oleh Bu Mega, itu soal pentingnya kepemimpinan yang untuk kepentingan umum ya. Pentingnya kepemimpinan politik yang mengedepankan kepentingan publik. Begitu juga soal isu-isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya duga memang narasi yang akan digunakan oleh pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke depan adalah isu-isu soal penegakan hukum ya. Dan itu memang situasi yang cukup menguntungkan bagi Pak Mahfud karena beliau lama sekali berkarir di bidang tersebut ya. Sempat menjadi anggota DPR pernah ya juga sampai menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang Menko Polhukam. Jadi saya kira politik kita ke depan akan sangat menarik ya. Eh, di satu sisi ada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin yang terlebih dahulu sudah mendeklarasikan Mhm. dengan narasi yang juga berbeda soal narasi perubahan. Nah, di sisi lain Pak Ganjar dan Pak Mahfud mungkin saya duga akan menggunakan narasi atau isu soal penegakan hukum. Kita tunggu di sisi Pak Prabowo akan seperti apa. Oke, Jadi saya kira di tengah situasi yang kompetitif ini selalu muncul kejutan-kejutan baru ya yang mudah-mudahan ke depan membuat diskursus atau dialog kebijakan di antara para calon ini semakin membesar mhm, gitu. mhm. Oke, mungkin tidak terlihat ada kekecewaan dari P3 mengingat ada nama Sandiaga Uno santer terdengar sebelumnya. Kalau kita head to head Mahfud dengan Sandiaga Uno, kemudian apa yang membuat Mahfud lebih terpilih daripada Sandiaga Uno? Apakah memang mementingkan atau melihat dua kondisi tadi yang sebelumnya disampaikan, Bang Arya? Eh, Pak Mahfud saya kira adalah titik temu atau titik tengah di antara nama-nama yang sudah beredar sebelumnya. Titik tengah dan titik temu karena saya kira Pak Mahfud punya pengalaman yang panjang dan itu juga terkait dengan narasi apa yang akan disampaikan oleh PD Perjuangan ke depan dalam kontestasi yang kompetitif ini. Nama Pak Sandi juga pilihan atau opsi yang menarik ya, karena beliau juga punya pengalaman dalam kontestasi Pilpres sebelumnya. Tetapi mungkin saya duga setelah para ketua umum partai bertemu tentunya dengan pengaruh dari Bu Mega Mhm. yang besar ya, karena PDIP adalah partai besar. Saya kira kalkulasi yang digunakan oleh PD Perjuangan dalam menentukan cawapres tidak lagi pada aspek elektoral, tetapi sudah beyond elektoral. Bagaimana nilai-nilai seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Mega, nilai-nilai soal keadilan, nilai-nilai soal kepentingan publik itu menjadi isu besar yang akan diperjuangkan, ya, yang saya Oke. lihat ya, dari pidato tersebut. Oke. Nah, kemudian dengan memasangkan Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar,
seberapa besar akan cukup bisa mendongkrak pemilih dari NU, Bang Arya? Ya, pemilih atau masa dari Nahdlatul Ulama memang menjadi perbincangan akhir-akhir ini ya, terutama dalam kontestasi Pilpres ya, Mhm, di mana kita melihat bahwa calon-calon yang berlatar NU ini punya daya tarik dari para capres untuk dipinang sebagai cawapres ya. Tapi menurut saya bahwa kontestasi ke depan tentu saya kira adalah kontestasi yang harusnya adalah kontestasi kebijakan gitu ya. aha, Jadi tentu penting melihat aspek representasi, keterwakilan dan segala macam gitu. Tapi menurut saya yang dilihat dalam proses dan mungkin juga dari sisi kandidat-kandidat yang dilihat lagi ke depan adalah bagaimana isu-isu soal kebijakan ini bisa dipertarungkan oleh para capres ini. Ya. mhm, mhm. Kalau tadi Bang Arya mengatakan ini sebetulnya lebih daripada elektoral, tapi kalau secara elektoral bagaimana Anda melihat peluang Ganjar Mahfud ini, duet ini, kalau kita bandingkan dengan pasangan lain Anies Imin? Ya, situasinya tentu akan berebut di Jawa Timur, ya, karena Pak Muhaimin juga cukup kuat di Jawa Timur, ya, ada Pak Mahfud, ya, mungkin juga nanti Pak Prabowo. Tetapi dalam situasi yang kompetitif ini, sebenarnya kita masih sulit memprediksi siapa yang akan bisa menang Mhm, dalam pertarungan yang ketat ini. Ya. Dan seberapa besar dampak cawapres itu mendongkrak atau meningkatkan keterpilihan pasangan calon presiden. Ya. Nah, dalam kondisi yang sangat ketat tersebut, saya kira yang akan diperhitungkan oleh pemilih itu adalah tidak lagi soal latar belakang. Apakah calon itu berlatar belakang NU atau tidak? Apakah dari Jawa Timur atau tidak? Dalam situasi yang ketat, orang tidak lagi mempertimbangkan itu. mhm. Bahkan ya, sampai level pemilih NU sendiri nggak akan mempertimbangkan siapa yang paling NU gitu ya. Yang akan dipertimbangkan orang ke depan adalah siapa yang paling mampu memimpin Indonesia ke depan. Siapa yang punya gagasan yang cocok dengan kebutuhan zaman. Itu yang saya kira paling penting akan dilihat pemilih ke depan. Gitu. Oke. Momen deklarasi yang mungkin sampai saat ini juga masih berjalan begitu ya. Ini seolah-olah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ambil pusing dengan persoalan politik, persoalan dinasti politik Jokowi begitu. Ada agenda pembicaraan Puan Gibran yang harusnya dilakukan hari ini, tapi karena deklarasi ini akhirnya itu digeser. Anda melihat pergerakan ini apa yang tersirat dari yang terjadi hari ini di tubuh PDI Perjuangan dan koalisinya? Saya kira PDI Perjuangan cukup percaya diri ya untuk mengambil keputusan yang strategis dalam situasi yang masih dinamis ya. Dan kepercayaan diri itu misalnya ditampakkan oleh bagaimana PDIP misalnya tidak terlalu reaktif dalam memberikan respon terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun belakangan setelah Mahkamah membacakan putusan itu, mulai terjadi perubahan-perubahan di sisi pemilih ya. Perubahan-perubahan itu misalnya muncul kekecewaan dari pemilih dari masyarakat kita terkait putusan itu ya. Muncul juga kekecewaan-kekecewaan dari sebagian dari pemilihnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi PDIP saya kira dalam posisi sekarang yang cukup percaya diri menghadapi pemilu gitu ya. Dan memang seperti tadi yang Puspa sampaikan ya, PDIP sepertinya tidak ambil pusing dengan manuver-manuver politik yang lain gitu. Oke, kita lihat nanti seperti apa juga, ini masih sangat dinamis, strategi masih mungkin bisa berubah-ubah. Kita lihat nanti seperti apa Bang Rey Fernandes, peneliti dari Kepala Departemen Politik dari CSIS. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih Puspa, selamat malam.